Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita sambung dengan taklim. Dan juga tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita pada yaumil akhir nanti. Kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengumuman barusan itu Pak Jul udah pernah menyampaikan juga kepada saya. Jadi memang yang tadi beliau sampaikan itu adalah untuk sebenarnya untuk membuat sholat kita lebih khusyuk dan lebih benar gitu. Karena bacaan itu kalau misalnya maharajal huruf dan segala macamnya itu enggak benar, kemungkinan bisa artinya beda. Jadi ya siapa yang mau ikut, kemudian saya kemarin dikasih satu buku yang memang lagi saya baca, itu buku tentang membaca ya Quran itu dengan benar gitu. Ya, itu sekitar informasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat ya, karena satu dan lain hal. Yang akan saya share pada saat ini adalah yang namanya hidup nggak lepas dari masalah ya. Kalau yang kita lihat dari sisi kita itu masalah, tapi kalau yang dilihat dari sisinya Allah, kemungkinan itu ujian ya. Mau dia beriman, mau dia enggak, pasti akan diuji sama Allah ya kan. Bagaimana ujian itu mampir kepada kita adalah dengan sama Allah dikasih masalah itu gitu. Yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Bahkan di surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 2 itu Allah berfirman, ahasiban nasu ayut troku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Jadi setiap kita ini yang mengaku beriman, cepat atau lambat akan bertemu dengan yang namanya ujian tersebut. Nah, jadi supaya apa sih orang diuji? Supaya diketahui mana orang yang benar imannya dan mana yang berdusta. Jadi tadi di ayat 2-nya bilang siapa yang mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji. Ayat selanjutnya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, dan maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kita diuji itu sama Allah untuk apa? Untuk mengetahui kadar keimanan kita. Imannya bener apa kaleng-kaleng kan begitu ya. Makanya diuji.
Nah, selama manusia hidup, maka akan selalu ada masalah dan selalu juga ada penyelesaiannya. Bahkan di Al-Insyirah, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahannya. Allah udah ngomong begitu. Nah, selama manusia hidup, manusia pasti ada masalah dan pasti ada penyelesaiannya. Yang membedakan dari orang-orang yang kena ujian tersebut, yang kena masalah itu adalah bagaimana kita mengambil cara penyelesaian dari masalah tersebut. Artinya kalau kita kena masalah, Allah tuh ngelihat bagaimana apa yang kamu ambil untuk langkah penyelesaian itu. Ada yang dengan marah-marah, ada yang dengan bersabar, dan lain sebagainya. Jadi cara penyelesaian terbaik adalah cara yang sesuai yang Allah tuntun atau beri petunjuk. Jadi kalau kita kena masalah, misalnya masalah keuangan, kita ngambilnya penyelesaiannya gimana? Pertama mungkin dengan berdoa dan berusaha. Tapi ada juga orang yang kena masalah keuangan ngambilnya dengan apa? Dengan menipu misalnya gitu, dengan ngambil hak orang lain gitu. Itu yang membedakan. Ya. Lalu bagaimana agar kita mendapat petunjuk tersebut? Kan tadi kan cara penyelesaian terbaik adalah dengan cara yang sesuai dengan yang Allah tuntun atau beri petunjuk. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita dapat petunjuk? Nah, yang pertama adalah kalau kita kena satu masalah atau diuji dengan satu masalah, pengen dapat petunjuk atau way out-nya, yang pertama adalah dengan apa? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran ini itu sumber dari segala sumber penyelesaian, katakanlah begitu. Masalah apa aja ada tuh jawabannya di Quran. Jadi ketika kita bisa lihat di Al-Baqarah ayat 4, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika umul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau dapat petunjuk, di ayat keempatnya, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, setelah yakin akan kehidupan akhirat. Jadi kalau mau dapat petunjuk dan mau beruntung, percaya sama Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kan begitu ya. Sama percaya sama akan kehidupan akhirat. Kita di dunia ini ada ujungnya gitu. Setelah selesai di dunia, muncul nanti kita di akhirat. Apa yang ada di akhirat nanti, kita di akhirat nanti adalah apa yang hasil dari kita kerjakan di dunia, kan begitu. Yang pertama adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua dengan memahami dengan apa yang dipahami Rasulullah SAW. Artinya kita patut tidak diam saja, tapi mencari. Kalau ada keadaan seperti ini, kalau diuji seperti ini, Rasulullah bagaimana sih? Cari way out-nya begitu. Jadi gini Pak, sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah itu begitu pertama kali berdakwah kan tantangannya luar biasa. Yang nentang dia ada yang dari keluarga sendiri, ya kan? Abu Jahal kan pamannya juga. Ada yang dari orang lain, ada yang dari kaum yang banyak gitu kan. Dia mendapatkan tantangan itu, ujian itu tidak hanya dari orang terdekat, tapi orang banyak juga.
dengan berbagai macam cara, bahkan dia mau dibunuh kan gitu. Artinya apa? Artinya kalau mau kita cari penyelesaian satu masalah, lihat Rasulullah bagaimana cara menyelesaikan kalau kena masalah itu. Jadi artinya apa? Rasulullah itu udah diuji sama Allah udah sedemikian rupa, pokoknya lengkap dah, ya kan? Masalah tentang keluarga, tanya sama dia. Oh, Rasulullah bagaimana caranya menyelesaikan satu masalah yang ada di keluarga, misalnya masalah waris atau apa ya, itu tadi interaksi sama Al-Quran, cari tahu bagaimana Rasulullah menyelesaikannya. Untuk itu apa? Untuk itu kita harus sering belajar, ya. Salah satunya dengan ta'lim seperti ini. Yang ketiga adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau misalnya kita tahu ketika kita kena satu ujian, yang pernah saya sampaikan dulu adalah yang pertama diterima dulu, kan gitu. Kata Allah kan begitu. Kenapa? Karena Allah tahu Anda tidak akan diuji di luar kemampuan, kan begitu. Ya, seperti kita lihat di Al-Baqarah ayat terakhir kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak bakalan diuji di luar kemampuan kita. Artinya apa? Ketika diuji diuji satu masalah, kita tahu bahwa Allah itu tahu Anda pasti bisa lolos dari situ. Cuman masalahnya kita lagi blank aja, belum tahu bagaimana caranya. Ya itu minta tolong sama Allah, bagaimana caranya. Ya. Bahkan di Quran sendiri dijelaskan ketika kita telah mendapat petunjuk, ketika tadi di Al-Baqarah ayat 4 dan 5 itu ada orang yang mendapat petunjuk, dan ternyata dari orang yang mendapat petunjuk diberi petunjuk lagi ketika apa? Ketika kita melakukan yang petunjuk yang pertama gitu. Jadi surat Maryam ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladzina tada'u huda wa baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Jadi udah dapat petunjuk, ditambahin lagi petunjuk supaya apa? Supaya jalannya lempeng, supaya keluar dari masalah itu cepat, ya. Dan amal-amal yang soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Lihat ayat terakhir ada lebih baik kesudahannya. Ketika orang mendapatkan petunjuk dan dia benar-benar stick sama petunjuk itu, akan ditambahkan petunjuk berikutnya, dan agar dia sampai ke tempat kesudahan yang lebih baik. Ya, cuman kadang-kala kalau kita kena satu ujian, jalannya tuh kagak mulus gitu. Dapat petunjuk, ada belok dikit terus, tapi ujungnya tetap ke satu poin yang ke satu poin yang lebih baik lagi lah buat kita dan buat semuanya. Nah, di ayat surat Maryam ayat 76 tadi, ketika kita mendapat petunjuk diberikan tempat kesudahan yang baik. Nah, kesudahan yang baik itu apa? Jadi Allah berfirman surat Ar-Ra'd ayat 22 dan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina sabaru batiga wajhi rabbihim wa aqamas sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata wa yadra'u bil hasanatil sayi'ata ulaika lahum uqbadar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, jadi tempat kesudahan yang baik itu apa? Ayat 23-nya, Jannatu adnin
yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tempat kesudahan itu yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi kalau ditanya begitu kita dapat petunjuk, ujungnya apa? Kita dapat tempat kesudahan yang baik. Tempat kesudahan yang baik itu apa? Surga Aden. Yang kita masukin enggak sendiri, Pak. Jadi kalau Bapak mau masuk surga, jangan sendirian. Ajak keluarga, ajak anak, ajak saudara-saudara semua. Kenapa? Karena janji Allah di surat Ar-Ra'd ayat 23 ini, masuk ke dalam surga Aden ke dalam bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istrinya dan anak cucunya. Tuh. Jadi kalau kita mau masuk ke surga, jangan sendirian, soleh sendirian, jangan, bawa keluarga. Bagaimana caranya? Di ayat 22-nya tadi. Bagaimana caranya? Di ayat 22-nya tadi, ketika kita mau mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yang pertama adalah sabar. Sabar karena mencari keridhaan Allah. Jadi ada yang sabar, tapi bukan karena Allah gitu. Ada yang sabar. Jadi gini, ketika dia tertimpa satu masalah atau ujian, dia sabar, ya, tapi masih gerundel, masih ini, misalnya dia dijahatin sama orang, nah, dia masih gerundel, antar kau balas loh, bagaimana caranya, dia pikir dia waktu itu sabar dulu. Nah itu Pak, ya bukan karena Allah sabarnya gitu. Tapi kalau kita sabar mencari keridhaan Allah adalah ketika kita dapat ujian, yang pertama kita lakukan adalah yang terima, kedua adalah sabar, ketiga adalah berdoa, begitu ya. Ya. Jadi kalau mau dapat kesudahan yang baik, surga Aden yang masuknya berombongan itu ya, keluarga, pertama sabar untuk mencari keridhaan Allah, kedua mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu tidak hanya sholat doang Pak, tapi sholat itu kan satu rangkaian ibadah yang kalau bisa kita pahami adalah itu kan kebutuhan kita Pak, kebutuhan kita, bukan kebutuhannya Allah gitu loh, kebutuhannya kita terhadap Allah. Cara berinteraksinya, cara ngobrolnya yaitu dengan sholat. Makanya mendirikan sholat itu tidak hanya sholat doang, tapi apa-apa yang menyertai sholat kan gitu ya. Terus sholat itu juga begitu telah dilaksanakan harus ada bekasnya. Kalau kita mendirikan sholat tuh begitu Pak, ada bekasnya. Apa? Ya, namanya sholat itu kan yang kita baca adalah doa-doa dari Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Quran, Quran mengajarkan bagaimana cara kita hidup, ya kan? Artinya apa? Orang-orang yang sholat sebenarnya itu orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang dijanjikan lu bakal ada di surga Aden, nggak sendirian, rame-rame, ya kan? Kenapa? Harus ada bekasnya. Ketika kita orang sholat, tapi masih juga jahat sama orang dan segala macam, nah itu kayaknya nggak berbekas sholatnya, nggak didirikan sholatnya. Yang ketiga, tadi sabar. Dua, mendirikan sholat. Ketiga, menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan secara sembunyi atau terang-terangan. Artinya apa? Apa yang kita punya kita belah. Baik itu misalnya sembunyi-sembunyi, ini ada orang yang lagi butuh nih, kasih. Atau dia sedekah supaya orang lain mengikuti langkah dia untuk bersedekah gitu. Maksudnya terang-terangan gitu, bukannya riya ya, tapi seperti itu. Dan yang keempat, kalau kita mau masuk surga dan bareng-bareng sama keluarga kita, setelah sabar, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki secara sembunyi dan terang-terangan, yang keempat ini yang paling susah adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya. Bang Irfan,
judulnya menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini baru judulnya. Nah, tadi pembukaannya. Artinya apa? Kenapa menjadikan salah satu item untuk kita bisa mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, nggak sendirian, tapi rame-rame. Yang keempat ini, menolak dengan kejahatan dengan kebaikan. Ini di Quran aja ada beberapa ayat, Pak. Ya. Jadi di dalam Al-Quran diajarkan beberapa sikap ketika ada orang yang jahat sama kita. Yang pertama, membalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Jadi di surat An-Nahl ayat 126 ya, Allah berfirman, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." Artinya apa? Kalau mau balas setimpal, misal digampar, balasnya gampar, jangan mukul. Biasanya kita kalau digampar balasnya nendang ya, begitu. Digampar juga begitu, digampar harus sama rasa sakitnya. Ini tambah jeder sampai kunang-kunang ya, balasnya juga mesti begitu. Tapi mana kita bisa ngukur kan gitu ya, benar nggak? Kita boleh membalas, ya, balas. Kita dijahatin sama orang, kita balas sesuai setimpal dengan apa yang kita lakukan, itu boleh. Yang kedua, sikap yang kedua, tadi kan kalau kita ada orang jahat sama kita, pertama kita boleh balas, tapi yang setimpal. Yang kedua, enggak membalas, tapi maafin. Jadi enggak membalas, tapi saya maafin, ya kan? Nah, itu termasuk kepada orang-orang yang di ujung ayat tadi, ya. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Gitu, dia dijahatin, ya, ditampar, dia nggak balas nampar, dia nggak balas tapi ya udah lo gue maafin deh, ya kan? Tidak membalas tapi memaafkan, pertama akan mengurangi resiko terjadinya masalah baru. Ya. Kalau kita balas tapi lebih dari apa yang dia kerjakan kepada kita, itu jadi masalah, ya kan? Tadi ditampar, balasnya nampar sama mukul, nah, jadi masalah tuh, mukulnya tuh. Yang pertama, ketika kita tidak membalas dan kita memaafkan, kita termasuk orang yang sabar dan tidak mengurangi resiko terjadinya masalah yang baru. Dan dari sisi kita yang korban misalnya, sudah selesai. Ketika kita dijahatin sama orang, kita nggak balas, kita maafin dia, selesai. Tinggal dia nih yang berlaku, urusannya mau lontar gitu. Jadi kita nggak ada urusan lagi dengan masalah itu. Dan Allah akan memberikan pahala yang setimpal, yaitu pahala sabar. Ya, jadi ada 3 cara ketika kita dijahatin sama orang. Yang pertama, balas sesuai setimpal. Yang kedua, tidak membalas tapi memaafkan. Lah yang ketiga ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana bisa, Pak? Kan begitu. Misalnya ada orang yang menipu kita misalnya gitu. Kita kan kesel banget ya. Terus boleh lo nipu balik lagi cuma dengan setimpal begitu. Tapi kan nggak begitu caranya. Yang terbaik adalah dia menjahati kita, kita balas dengan kebaikan. Dan bisa Bapak lihat bahwasanya membalas kejahatan dengan kebaikan itu bisa kita lihat di beberapa ayat. Yang pertama, Al-Mu'minun ayat 24. Artinya saya bacakan, tolaklah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Artinya apa? Allah tuh nyaranin, udah lo jangan balas, ya kan? Lo berbuat baik kepada mereka yang jahatin kamu, tapi aku tahu kadarnya, pahala yang harus aku berikan kepadamu aku tahu. Aku tahu dia itu harus aku kasih
ujian atau kasih balasan dari menyakiti kamu tuh, aku tahu kadar yang terbaik. Jadi kita serahin sama Allah gitu. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 63. Jadi kemarin kan disampaikan oleh Ustaz Rahmat ya. Wa ibadur rahman. Siapa tuh dia? Hamba-hamba Allah. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Artinya apa? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi kalau ada orang yang iseng sama kita, ya, ngata-ngatain kita, kita balas. Tadi kemarin kan diajarnya assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Membalas apa yang diucapkan yang tidak baik dengan membalas dengan salam, ya. Kita nggak balas juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau kita balas dengan salam itu lebih baik. Yang ketiga, surat Qasas ayat 54. Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Pahala beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Jelas Pak? Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, memang ini agak susah, tapi rewardnya jelas. Allah yang atur rewardnya kamu. Yang kedua, kamu dapat 2 pahala. 2 pahala beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Luar biasa kan Pak? Ya. Lalu di surat Fusilat ayat 34 dan 35. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Tuh. Kalau ada orang yang jahat sama kita, ya, iseng sama kita balas dengan kebaikan, tiba-tiba orang itu seperti kerabat kita sendiri, padahal tadi dia ngatain kita. Mari kita bahas di situ ya. Jadi memahami membalas kejahatan dengan kebaikan, sama contohnya ya, sehubungan ayat dengan ayat tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, memaafkan ketika ada orang yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan hal semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ya. Lalu Ibnu Katsir juga mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi setiap jiwa. Tuh, Ibnu Katsir juga udah bilang begitu, kagak gampang ini, cuman rewardnya oke. Jadi begitulah ayat ini berkaitan dengan akhlak seorang muslim yang harus menghiasi dirinya dengan berbagai sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Jadi kandungan ayatnya di situ adalah, pada ayat tersebut Allah menyebut dengan wala tastawi al-hasanah wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Menurut Ar-Raghib Al-As-Safani, secara bahasa kata al-hasanah digunakan untuk menyebut semua kenikmatan yang menyenangkan yang diperoleh manusia. Sedang al-syai'ah berarti sebaliknya. Jadi di sini kan tidak sama dengan kebaikan itu dengan kejahatan, ya. Terus ketika kemudian Allah menyebut idfa bi allati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani, pengertian dari ayat ini adalah tolaklah keburukan jika datang kepadamu dengan pembalasan yang lebih baik.
yakni membalas keburukan dengan kebaikan, dosa dengan maaf, serta kemarahan dengan kesabaran. Artinya gini, kalau kita lagi jalan dikatain orang nih, ya, misalnya dia badannya rada-rada gendut gitu, gendut gitu ditanya gitu, terus kita ngelihat dia kurus, terus kita jawab kurus, nah sama berarti kita sama dia. Tapi kalau misalnya kita dikatain gendut, mau kemana lo, kata, ganteng misalnya, mau ke depan dulu nih, mau nitip nggak, kan gitu, ya kan? Kayak begitu itu kudu dilatih, Pak. Kagak serta merta orang bisa. Ini kita tahu sekarang nih, membalas kejahatan dengan kebaikan, pahalanya begini, wah, ya kan? Kita kudu latihan gitu dengan hal-hal yang kecil. Gitu. Jadi ada orang yang mau berbuat yang tidak baik dengan kita, begitu dia lakukan itu, reaksi pertama kali kita tuh apa gitu lah. Yang pertama kita sabar, yang kedua kita balas dia dengan kebaikan, ya kan? Sebenarnya contohnya banyak, cuman saya agak-agak ngeri juga ngomongnya. Artinya gitu ya, ya kan? Ada orang nih, istilahnya mau apa ya? Kalau kita bilang tuh mau nipu lah, katakanlah begitu, nipu kita. Kita kan, waduh, misalnya kita diambil lah, lagi jalan diambil duitnya gitu lah, 10.000 misalnya gitu, padahal itu duitnya tinggal segitunya gitu, ya kan? Kita sebenarnya marah boleh gitu lah, tapi enggak itu yang kita lakukan. Kita bersabar dan kita berpikir, kenapa ya duitnya tinggal segitu-gitunya diambil sama orang gitu lah, ya kan? Dipalakin misal diambil sama orang, aduh, ini pasti Allah ada maksud lain kan gitu, Pak Tatang. Saya cuma punya duit 10.000, pas 10.000 di tangan diminta sama orang, dipalakin, ya kan? Ini pasti Allah punya maksud lain nih sama saya. Apa mungkin diganti kali 10.000 saya menjadi 1 juta kali, Allahu a'lam kan gitu. Yang jelas kita husnuzon sama Allah, dan kedua yang diajarkan kan sabar dulu. Agak susah memang, Pak. Ketika sabar, kita kasih, kita doain, ya Allah mudah-mudahan berkah nih duit buat lo, gitu, ya kan? Ya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan Allah kasih hidayah sama tuh orang. Mungkin saja orang itu malah kita lagi kepepet, memang benar-benar lebih butuh daripada kita, mungkin saja Allah menunjukkannya dengan ke kita gitu loh. Nah kita gimana caranya nih? Memang susah sih, Pak. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga membahas ini ya kan? Itu kalau kejadian sama kita tuh kayaknya aduh gimana gitu kan ya rasanya, paling pengen balas gitu. Padahal yang diajarkan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bersikap seperti itu ya. Ya. Jadi Ibnu Katsir bilang, apabila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, maka kebaikan itu akan menuntun dia untuk mencintai, untuk mencintai dan condong kepadamu hingga dia berubah seolah-olah sahabat dekatmu karena kasih sayang dan kebaikannya. Ya. Jadi kenapa di dalam ayat itu ketika kita menolak dengan kejahatan, menolak kejahatan dengan kebaikan, sehingga yang orang yang berbuat jahat itu tiba-tiba jadi kayak teman akrab, yaitu ini, kebaikanmu itu akan menuntun dia untuk mencintai dan condong kepadamu hingga dia berubah seolah-olah sahabat dekatmu karena kasih sayang dan kebaikannya. Jadi Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan, apabila ada orang yang melakukan keburukan kepadamu, khususnya orang-orang yang memiliki hak yang besar terhadapmu seperti kerabat, sahabat dan semacamnya, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka balaslah dengan kebaikan. Kadang kita nggak berasa, Pak, sama saudara sendiri diomongin, kita minta tolong, itu disebut-sebut ke orang lain sampai kita malu.
Padahal di dalam Quran sendiri jelaskan bahwasanya pahala dia menolong kita ketika disebut-sebut itu akan hilang, ya. Di surat Al-Baqarah kalau nggak salah di 262 kalau nggak salah. Jadi begitu kita minta tolong, ditolong tapi diomongin, itu apa langkah kita? Ya sudah, kita sabar, kita doain, mudah-mudahan sadar itu orang. Ya kan, siapa sih yang mau dalam keadaan seperti ini minta tolong tapi yang nolong begitu gitu. Kadang dalam satu circle yang paling dekat, keluarga, kerabat, teman-teman seperjuangan misalnya. Nah, jika mereka memutuskan silaturahim maka sambunglah. Jika menzalimimu maafkanlah. Jika membincangkan keburukanmu baik di hadapanmu atau di belakangmu jangan dibalas namun maafkan. Dan perlakukanlah dengan perkataan yang lembut. Jika memutuskan hubungan dengan kamu dan tidak menyapamu maka perbaikilah perkataanmu terhadapnya dan berikanlah salam. Jika kamu membalas keburukan dengan kebaikan akan menghasilkan faedah yang besar. Itu kata Abdurrahman As-Sa'di. Jadi bisa kita tahu bahwasanya balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Gitu kata Ar-Rahman ayat 60. Kira-kira ada contohnya nggak? Asik kasih contoh ya. Ini ada 2. Contohnya, yang pertama adalah Al-Basri, ya. Hasan Al-Basri itu ini kisah nyata ya. Imam Hasan Al-Basri ketika suatu saat pembantunya menyampaikan bahwa seseorang telah mengunjing dan menjelek-jelekan namanya. Jadi digosipin di luar nih cerita. Mendengar hal tersebut, Hasan Al-Basri kemudian meminta pembantunya tadi untuk menghadiahkan kurma kepada orang yang menjelek-jelekan tersebut. Hasan Al-Basri digosipin, dibilang yang kagak-kagak, dia suruh, tolong kasih itu sama dia, nih kurma yang bagus-bagus, ya kan. Terus pembantunya bingung, wahai imam, bukankah dia telah menjelekkan engkau di hadapan orang banyak? Tapi mengapa engkau malah menghadiahinya kurma? Belum nyampe nih asistennya. Sang imam pun menjawab, bukankah sudah sepantasnya aku memberikan hadiah bagi orang yang telah memberikan kesempatan pahala dari Allah buatku. Hebat ya. Jadi Hasan Al-Basri itu digunjingkan orang di depan umum, tapi dia balas dengan memberikannya kurma. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dapat pahala sabar, Pak Anies. Tadi omongin jelek sama orang, kita nggak balas, kita sabar, kan dapat pahala sabar, kan gitu. Nah, Hasan Al-Basri karena emang ilmunya udah tinggi, dia bilang orang yang kasih kita ujian, kita dapat pahala sabar, kita kasih dia hadiah, gitu. Cara pikirnya. Begitulah Hasan Al-Basri sedang memberikan pelajaran berharga bukan yang hanya buat pembantunya, tapi kepada kita semua. Agar tetap menjadi pribadi yang tenang dan menenangkan, bukan pribadi yang gelisah dengan penuh amarah. Tenang bukan berarti tidak mampu, tenang bukan berarti kalah, tenang bukan berarti lambat. Tenang adalah seni menyampaikan kritikan dengan bahasa yang lembut. Tenang adalah penyampaian fakta keras dengan cara yang santun. Tenang adalah penolakan berat dengan cara yang ringan. Jadi kita tenang dulu, kita sabar dulu. Ya. Yang kedua, tadi ada Hasan Al-Basri, yang kedua adalah ketika kebaikan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana kita tahu, panglima Islam yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Al-Aqsa Palestina dari cengkeraman tentara-tentara salib, ya. Jadi setelah 88 tahun Al-Quds dikuasai serdadu perang salib, Palestina akhirnya kembali ke pangkuan umat Islam, yaitu tahun 1187 atau setelah 3 bulan berjibaku dalam pertempuran Hittin. Pembebasan Al-Quds dilakukan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin sungguh amat berbeda. Kenapa berbedanya? Ketika tentara salib menduduki Al-Quds tahun 1099, itu caranya nggak sama ketika Salahuddin mengambil alih kota itu, ya.
Jadi Salahuddin saat itu menepati janjinya. Jenderal dan paling perang tentara Islam membebaskan Al-Quds menurut ajaran Islam yang murni dan tinggi. Kita bisa lihat ketika tentara salib itu mengambil Al-Quds, menaklukkan Al-Quds, itu mereka lakukan dengan tebang habis, Pak. Tempat ibadah dihancurin, tentara diperangin, dibunuh. Tapi nggak cuma itu, orang tua, perempuan, anak-anak bantai semua. Gitu. Jadi 40.000 tentara salib yang dipimpin oleh Peter the Hermit menyerbu tanah suci Palestina. Mereka datang dengan dirasuki fanatisme agama yang membabi buta. Jadi dia perang ngambil Al-Quds itu bukan karena apa-apa, Pak, tapi dia bawa panji agama. Ya. Tapi kita lihat bagaimana cara itu. Kala itu seluruh kota Al-Quds banjir darah dan bangkai manusia. Suasana penuh dendam dan amarah terjadi pula ketika perang salib menguasainya. Jadi tahun 1194 Richard the Lionheart juga memerintahkan untuk menghukum mati 3.000 umat Islam yang kebanyakan diantaranya wanita dan anak-anak secara tak berkeadilan. Jadi bisa kita lihat ketika tentara salib mengambil Al-Quds, itu Al-Quds banjir darah. Ya. Enggak pandang bulu. Semua diberi, ini ada 3.000 umat Islam. Pokoknya Islam bunuh. Mau itu ibu-ibu, mau itu anak, mau itu orang tua. Ya. Terus ketika Salahuddin menaklukkan Al-Quds, perang selama 3 bulan, akhirnya kalah juga, ya. Apa yang dia lakukan? Jadi saat itu saya pernah lihat satu film namanya Kingdom of Heaven. Perang salib, tentara salib itu sudah terdesak. Semua orang-orang itu baik tua, muda, ibu-ibu, semua anak kecil dimasukkan ke dalam satu gereja di sana. Itu umat Nasrani semuanya. Jadi pasukan salib sudah terdesak, dia udah mundur, dia bilang masuk semua ke gereja, ya kan? Masuk ke gereja, kumpulin, tutup gerejanya, ya kan? Kenapa kita dimasukin? Minimal kamu aman di dalam gereja, karena kita udah mulai terdesak, katanya tentara-tentara salib tersebut. Jadi begitu diperangin, benteng utama mereka jebol sama meriamnya. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi udah masuk, nyebar, akhirnya kalah, takluk si tentara salib ini. Ya. Udah siap dibunuh, Pak. Pedang sudah terhunus, ya. Tinggal bunuh. Begitu ngelihat kotanya kok rada sepi, ini pasti diungsikan ke dalam satu tempat nih, kan gitu. Ternyata diungsikan ke dalam satu gereja. Di dalam gereja itu orang-orang sudah yakin bahwa dirinya akan mati. Kenapa? Karena mereka paham banget ketika tentara salib mengambil atau menaklukkan Al-Quds dengan cara itu, dibunuh semuanya, Pak. Mereka udah yakin, pasti mati nih gue nih hari ini. Mereka berdoa dan segala macam. Begitu Salahuddin Al-Ayyubi tahu, ada di gereja, tunjukin, buka gereja, suruh buka, Pak. Begitu dibuka gerejanya, masuklah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, satu gereja itu udah pada gemeter semua, Pak. Mati nih hari kita, ya kan? Terus begitu dia masuk, dia liatin orang-orang, ada anak kecil, dia pegang, dia taruh lagi, bingung. Kagak nyabut pedang, kagak apa,
malah diliatin satu-satu. Terus dia ngomong begini, kota ini sudah kami taklukkan, Anda semua berada di bawah kekuasaan kami. Jadi kalian nggak akan kami apa-apain. Kalian bebas memeluk agama kalian masing-masing, tapi ikutilah peraturan yang kami buat. Karena kami telah menguasai, tentara kalian sudah kami taklukkan. Kaget orang-orang yang dalam gereja. Lah, kok begitu sih? Gitu ya. Bahkan ada yang tanya, mengapa Tuhan tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh Tuhan? Katanya. Ya tentara yang udah menyerah nggak dibunuh Pak, dikumpulin ditawan, ya kan? Kok nggak dibunuh tentaranya? Terus masyarakatnya juga kagak diapa-apain, ya kan? Yang ada di dalam gereja itu. Jadi apa kata Salahuddin? Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari melakukan perkara di luar peri kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janjinya. Apa janjinya? Memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa, ketika musuh ketika musuh berkuasa, umat Islam ditindas. Ya. Jadi disuruh maafin. Nah, Salahuddin ngomong begitu. Mendengar jawaban itu, bergetarlah hati orang-orang yang ada di situ. Ia pun kemudian berkata, sungguh indah agama Tuhan. Maka akhir hayatku ini bagaimana untuk aku memeluk agama Tuhan? Salahuddin pun berkata, Anda cukup mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah, artinya apa? Yang pertama, Hasan al-Basri digunjingin orang malah ngasih korma. Yang kedua, ketika Salahuddin menaklukkan Al-Quds, dia nggak membunuh, dia nggak menghancurkan gereja, dia nggak membunuh ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Pun orang yang sudah menyerah, dia nggak bunuh. Pasukan salib yang masih ada, udah nyerah, dia nggak bunuh, dia tawan. Nah, kenapa? Karena Salahuddin bilang agama Islam bukan agama pendendam. Gitu. Bahkan kita dianjurkan untuk memaafkan kesalahan orang, walaupun kita bisa, istilahnya bisa melakukan itu. Gitu. Jadi memang bukan perkara yang mudah untuk menahan amarah dan tetap berbuat ramah, apalagi kemudian membalasnya dengan hal yang sebaliknya ya. Kita mudah-mudahan bisa menjalankan itu ya. Tidak semua orang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang diberi kesabaran dan anugerah kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa mempraktikkan itu, bisa diberi kesabaran dan bisa diberikan tempat kesudahan yang baik. Ya, amin amin rabbal alamin. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, kalau ada yang mau ditanya, mangga. Ya, mangga. Ya. Hah? Nah, gitu. Kayaknya kan sama tuh ya. Sama juga kan? Tapi ya, itulah yang Iya. berkaitan dengan tadi. Saya ingat Pak Wolim secara dulu. Istrimu, anakmu bisa jadi musuh. Nah, Kita boleh lihat. betul. Itu Pernah disampaikan katakan. Sampaikan, tapi saya ingat sekali Pak Wolim. Jadi itu berkenan sekali di gereja. Anakmu adalah anak istri jadi musuhmu. Ya, tapi tadi Pak Wolim bilang, kalau musuhnya jangan sendirian. Janganlah anak musuh. Iya. Itu juga ada waktu itu kan ada keputusan. Tapi Allah juga sudah menyatakan berkaitan dengan anakmu, istrimu adalah musuh. Kamu sudah contohnya anak dan istrinya Nabi Nuh. Ya kan? Disuruh ikut naik kapal bahtera itu. Kagak mau. Dan Allah bilang
Itu bukan anak dan itu. Itu apa? Ya. Kita kembali lagi ke diri kali ini, ya kita wajib ajak anak itu. Betul. Tetapi ya itu kalau dia nggak mau ya bukan. Iya. Iya betul. Ya. Jadi zaman sekarang itu banyak seperti itu. Ya betul. Jadi memang insya Allah kita bisa melakukan apa yang ditunjukkan oleh agama Islam ini melewati Qurannya, yang mana Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita gitu. Allah sayang sama kita, maka diajarin yang begini-begini. Emang kagak gampang Pak, membalas kejahatan dan kebaikan itu kagak gampang, beneran susah gitu. Tapi memang ada stepnya. Satu lagi Pak, mangga. malam diri saya berkaitan dengan pertolongan itu. Saya menyatakan satu perkara, terus sulit sekali. Tapi di otak saya ada coba deh lu ke sana. Di sana lu pasti bisa berhasil. Benar. Kami minta dari Allah, sholat tahajud minta dari Allah, saya jalan ke sana. Masalah itu sudah selesai. Alhamdulillah. Tetapi ada tapinya Pak. Di saat saya sudah menyelesaikan masalah itu, ada bicara lagi, lu lanjutin deh, jangan lu tunda. Saya enggak ikutin itu. Saya tunda. Jadi masalah. Jadi begini Pak. Jadi kalau kita sudah mendapat ilham atau dari Allah, laksanakan. Iya. Jangan dipikir-pikir lagi. Betul. Itu terjadi kepada diri saya. Betul. Saya masalah, tapi dalam hati saya, kalau jadi gampang lah. Tapi ada kedua, udah lanjutin aja. Tapi saya tidak akan. Jadi Al-Quran itu mengisahkan itu Pak sebenarnya. Jadi di dalam Al-Qasas itu ketika berita tentang siapa bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki, bunuh. Itu takut Pak orang-orang, ya kan? Tapi ibunya Nabi Musa ngetakut, istilahnya takut tapi bagaimana caranya, yang saya sayang banget teman bocah gitu. Dan kalau orang beriman dan tidak kaleng-kaleng, dia berdoa tadi sama kayak petata. Dia berdoa dan Allah memberikan ilham kepadanya. Sesuatu yang absurd yang enggak dipikirin oleh ibunda Nabi Musa. Yaitu apa? Ngelarungkan dia ke sungai. Tapi Allah janji di situ, kamu larungkan anakmu di sungai Nil. Padahal kita tahu sama-sama sungai Nil itu banyak buaya sama kudanil. Pokoknya nggak ramah dah sama orang dah. Tapi aku akan kembalikan dia kepadamu, kan gitu janjinya. Akhirnya ketemu lagi di tempat yang paling aman. Di mana? Ya di tempat Firaun itu berada, di istananya dia. Luar biasa. Jadi gitu Pak. Itu adalah sekelumit kisah ibunda Nabi Musa. Banyak kisah-kisah lain di dalam Al-Quran, ya, terutama kepada Rasul-Rasul itu lewat ilham tadi. Jadi kalau kita sudah dapat ilham, hendaknya ikutin. Jangan ditunda-tunda. Ya. Luar biasa Pak. Pengalaman itu luar biasa. Jadi Bapak membuktikan apa yang ada di Quran. Nah, okay. Ya, kira-kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.